Polemik rumah tangga Insanul Fahmi kembali memanas setelah ia menggelar jumpa pers dan melontarkan sindiran tajam kepada Wardatina Mawa. Dalam pertemuan dengan awak media itu, Fahmi menyinggung sikap Mawa yang disebutnya tidak mau mencabut laporan hukum. Berbeda dengan Inara Rusli yang diklaim sudah berniat mengakhiri proses hukum setelah mediasi. Fahmi membeberkan bahwa niat poligami awalnya hanya dijadikan alat tekanan agar Mawa mengubah sikap selama pernikahan mereka. Ia menilai hubungan rumah tangga sering diwarnai konflik, mulai dari komunikasi yang buruk hingga sikap cemburu berlebihan, sehingga ancaman menikah lagi dianggapnya sebagai cara membuat keadaan membaik. Namun, situasi berubah drastis setelah ancaman itu menjadi kenyataan dengan pernikahan siri Insanul Fahmi dan Inara Rusli pada Agustus 2025. Langkah tersebut memicu laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dari Mawa ke pihak kepolisian. Meski Inara disebut telah melunak setelah proses mediasi, Mawa justru tetap melanjutkan laporannya dan bahkan telah menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya. Sikap inilah yang kemudian disindir Fahmi, yang menilai istrinya lebih memilih melihat dirinya berurusan dengan hukum ketimbang berdamai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bentar Julek, bentar. Inara Rusli dan Insanul Fahmi kepergok mesra lagi. Lihat komennya. Jule disalip Inara lagi, skor sementara. Insanul Fahmi baru saja melakukan konferensi pers dan pengakuannya dia bilang selama pernikahannya dengan Mawa 6 tahun itu dia nggak bahagia, dia tertekan dan dia menemukan cintanya, ketenangannya itu sama Inara Rusli. Laki-laki macam apa yang menjelek-jelekan istri sahnya hanya untuk mendapatkan hati sang pelakor, hanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Inul Fahmi udah klarifikasi loh. Beda banget pada saat podcast di DRL, dia kan kok wedi-wedi gitu ya. Di sini dia nggak takut guys, dia bilang katanya gini, kalau suruh milih antara saat yang ini mau milih yang mana, dia bilangnya kayak gini, ya harus dua-duanya, kan harus adil. Makin boleh. Terus ada lagi, ya karena dia itu lebih mendengarkan kata orang-orang daripada kataku. Dia emang gue ikut tukang dobel, ya paling bombayah. Salah satu penyebabnya ya karena sering ditolak HB sama istri sahnya. Kadang kan aku sama teman-teman kadang kayak gimana kalau kita jajan di luar ya. Kalau di luar kalau dihitung-hitung kan 4 juta, 5 juta. Lebih baik buat bini di bumi. Apakah ini artinya VVIR yang paling kuat 2 jam itu tadi RP 0? Kalau benar RP 0, rugi dong. Ini orang bener-bener ya, ditanya milih siapa jawabannya jalanin dua-duanya, jalan lewat mana? Jalan lu tadi, kagak papasan sama gua. Wartawan juga ada aja pertanyaannya. Mawa udah naruh surat cerai gak? Jangan begitu. Mawa udah naruh racun di minuman kamu gak? Gitu dong, harusnya dong. Lagi insan ya, lu ditanya keadaan Mawa sama Inara gimana? Keadaan mereka yang gimana? Diare kah, demam kah, batuk pilek atau gimana keadaannya? Kok malah jawaban lu saya udah chat dua-duanya? Kagak ada yang nanya kuota lu, pulsa lu cukup kagak buat ngechat mereka, beda kagak ada yang nanya. Ya, bisa-bisaan ketawa TV senyum-senyum bilang harus adil, harus perjuangin, so paling perjuangin lu, pahlawan 1945 lu segitu banyak wartawan kagak ada yang nimpuk dia nih, kuotanya. Yang ngerasa kegantengan, merasa dicintai 2 perempuan, cie. Sampai konferensi pers loh untuk memvalidasi kegantengan Bapak Ricky Harun nih, yang emang beneran ganteng aja, kagak segitunya Pak. Kagak belagu-lagu, kagak tengil, kagak petantang-petenteng kayak Bapak. Padahal udah kena ajian Progoh Sukmonya tuh si Ano yang sekarang udah bisa disebut istri Bapak itu. Dulunya ya videonya nyebar itu bagaimana beliau menghindari godaan-godaan jendasim Pak. Itu baru namanya menegakkan syariat.
Itu yang dinamakan menundukkan pandangan. Perintah Rasul dilaksanain tuh sama dia. Bukan disuruh kawin lagi. Mana ngebongkar aib istrinya, ibu dari anak-anaknya. Astaga. Buat apa membelain bini muda, Pak? Itu istri Bapak melakukan hal-hal yang menurut Bapak nggak masuk akal itu buat nyelamatin Bapak dari api neraka. Lagian kita nih para istri setia sama suami bukan karena kita kagak laku, bukan karena kagak ada yang mau lagi sama kita, Pak. Banyak yang WA, yang japri, bahkan yang mau transfer pun ada. Tapi kita milih nolak itu semua. Karena apa? Kita tahu diri, kita udah punya rumah tangga yang bakal kita bawa pertanggungjawabannya sampai akhirat nanti. Awas aja masih ada yang ngatain aku ngegibah ya. Bodoh amat. Aku cuma pengen tuh para laki-laki tuh mikir. Istri yang setia sama mereka, padahal banyak peluang untuk mencuranginya, untuk mengkhianatinya, tapi memilih untuk enggak. Itu istri yang mahal. Ingat Pak, nyesel adanya di belakang. Kau bilang Mawa itu ya kan dihasut ya kan, seperti boneka, dijadikan seperti boneka, dan kau bilang kau mau mempertahankan dua-duanya. Ganteng kali kau rupanya. Aku tanya sama kau, Cak, kau ambil kaca, kau cermini dulu kaca, kau ganteng kali kau. Terus sekarang kau tampil di publik ya kan, seolah-olah kau menjelekkan Mawa ya kan, menjelekkan Mawa. Hal-hal yang kau nggak sukai, pergi tanpa izin. Dia pergi tanpa izin, ya kan? Enggak menyeleneh, enggak lari dari jalannya. Kau yang pergi izin, ya kan? Pulang-pulang, bawa bini kau pulang. Jadi lebih baik mana? Pergi tanpa izin namun tetap setia daripada izin balik-balik bawa inaro. Tahu kau, yang didengar orang, yang dilihat orang dari keluar-keluar kau yang sekarang itu ya kan, bukan melihat manusia yang normal, bukan mendengar ucapan manusia yang normal, tapi netizen melihat tuh orang ODGJ, cocok jadi ODGJ, orang yang lagi frustasi, orang yang lagi alur hidupnya berantakan. Sok-sokan kau pengen berlaku adil kau. Kaca lah kau sikit lah Aisma. Banyak kekurangan Mawa yang nggak harus dipublik, cecep-cecep yang nggak harus ku up, sedikit banyaknya udah kau up, udah. Pami, nggak ada urat malunya sama sekali. Bisa-bisanya tidak ada angin, tidak ada hujan muncul di depan publik dan berbicara seenaknya. Berani-beraninya kamu itu bisa-bisanya menfitnah istri sah kamu sendiri ya. Sampai masalah hubungan ranjang aja kamu ceritain. Harusnya yang masalah-masalah kayak gitu itu nggak usah diceritain. Kalau ditanyain sama ditanyain sama wartawan itu ya udah, kalau yang itu saya nggak mau bahas ya, gitu aja. Malah ya alasannya nanti capek mandinya, subuhnya kesiangan, ya gak usah dijawab yang kayak gitu. Masih bagus ya Mbak Mawa itu. Ini siapa lagi nih ketok ini, tak tutupin guys biar gak kelihatan. Masih bagus ya Mbak Mawa itu gak ceritain kamu sedalam-dalamnya di depan wartawan. Aku yakin Mbak Mawa itu pasti udah banyak sekali sebenarnya para wartawan itu mau wawancara, tapi Mbak Mawanya mungkin menolak karena ya tidak mau mengumbar aib kamu. Delalah mak bedunduk muncul. Kowe malah cerita lah bahas apa. Wes tekone podcast ya wes, gak usah keluar meneh. Tapi kabari malah ngelaporno Mawa apa ngelaporno bener gak sih nang akun-akun gosip nang IG ku, mosok ngelaporno Mawa barang. Bolah penting kuwi, sepenting ojo keluar. Sampai apik meneng Mbak Mawa ya wis meneng. Maksudnya wis ning polisi ki ya wis dijalani kono ngono, malah muncul meneh, cerita meneh
Malah diwawancarai malah ngelek-ngelek istri sah, malah ngelek-ngelek bojone sing berjuang menemani dari nol sampai sukses kue lo, malah mbok elek-elek koyo ngono. Mbak Mawa, jangan mau ya kembali sama Becinduli. Bisa aku lah, gemes aku nganti raine. Perlu tak opet-opet rasanya. Mohon, bye.